di Brisbane, di daerah Toowoomba. Saya belajar di USQ. Kalau di sana menghargai guru betul nyata. Di sini juga saya ajarkan begitu anak-anak. Karena dari penelitian itu, waktu saya kuliah itu, Jepara itu keinginan belajarnya sangat rendah dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah. Malah sangat rendah. Sangat rendah. Karena apa? Nggak sekolah sudah bisa jadi jutawan. Jangan menyepelekan hal yang kecil, intinya begitu. Ini betul nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Indri. Waalaikumsalam Mbak Dinda. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Saat ini kan kelihatan seger, sumringah. Oh iya, selalu Mbak Dinda. Selalu ya, Iya. penuh semangat. Pasti. Baik Bu Indri, terima kasih atas berkenannya hadir di podcast kami Ngonsen BK. Ini acara ngobrol santai bareng Dinda Kirana. Kita santai dan tentunya sersan aja, santai tapi serius Oke, gitu loh. siap Mbak Dinda. Baik, dan dengan seabrek kegiatan Bu Indri yang tentunya banyak banget ya, mulai dari ngajar di SMK 2 Jepara ya Bu. Ya, terus ada juga kegiatan Bu Indri, organisasi-organisasi yang Bu Indri ikuti ini, dan juga event-event yang Bu Indri lakukan, Bu Indri gelar. Ya. Ibu Indri ini juga seorang ketua MGMP Tata Busana ya Bu, di Jawa Tengah. Wow, dengan beberapa kegiatan yang seperti itu, dan mungkin masih ada lagi yang belum saya sebutkan gitu ya. Nanti bisa Bu Indri sampaikan. Ya. Yang seabrek itu Bu, pasti tentunya dengan cara seperti apa sih kok bisa terhandle semua, bisa Ibu Indri jalani semua gitu. Seperti apa Bu? Mungkin bisa bagi-bagi pengalaman kepada tim Ngonsen BK dan juga pemirsa di Kabupaten Jepara. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Sebenarnya tidak seperti itu yang jenengan gambarkan ya. Ini juga masih bisa bersama dengan jenengan. Ya alhamdulillah, nyesel-nyesel waktu. Ya, jadi emang selain mengajar di SMK 2, saya ketua MGMP Kabupaten Jepara, juga ketua MGMP Provinsi Jawa Tengah. Untuk organisasi di Jepara ya seperti panjenengan juga. Wah. Ya, sama. Tapi kalau untuk yang provinsi saya mengikuti beberapa. Selain ketua MGMP Provinsi, saya juga ikut organisasi Ikatan Guru Vokasi Indonesia Muda. Nah, masih ada kan? Masih yang ada. belum saya sebutkan kan? Ya. Ini gimana sih Bu rahasianya kok bisa semuanya terhandle gitu loh? Rahasianya cuma satu, Mbak. Di dalam rumah. Wah. Di dalam rumah, Iya. tapi bisa terhandle. Iya. Nah, ini gimana sih sebetulnya? Iya. Sebenarnya intinya di dalam rumah, semua kegiatan saya itu atas izin suami. Semua kegiatan saya kasih semacam list ya. Kalau yang di dalam kota seperti apa, di luar kota seperti apa. Kalau di luar kota ini memang dari provinsi saya mempunyai agenda roadshow. Karena wilayahnya kan 35 kabupaten kota. Sementara waktu saya sebagai ketua MGMP kan hanya 3 tahun. 3 tahun ini paling tidak saya pernah mengunjungi satu kabupaten. Dalam arti sudah saya kunjungi sekali. Nah, kalau saya hitung hari itu mungkin saya nggak akan di rumah. Nah, terus bagaimana roadshow ini bisa berjalan? Saya hitungnya begini. 3 kabupaten yang berdekatan, saya jadiin satu. Gitu. Ini untuk tahun ini setelah pandemi ini saya sudah mengunjungi di Purwodadi, kemudian di Sragen, kemudian di Tegal. Untuk nanti kita akan tetap lakukan mungkin ya 2 minggu sekali untuk roadshow-nya. Karena bagaimanapun juga posisi saya sebagai ketua itu memang harus mengenal ke bawah. Betul. Tuh, supaya bisa diketahui, oh ketuaku ini siapa sih? Oh iya, betul. Tak kenal maka tak sayang.
Dan ini Bu, sedikit kita memantau ya Bu, Bu Indri ini juga pernah sebagai duta mewakili Indonesia ya, kayaknya pernah studi ke luar negeri gitu. Oh iya. Seperti apa sih itu? Kok bisa gitu? Ceritanya gimana tuh Bu? Bejo ya Mbak? Bejo. Iklan ini. Iya sebenarnya gini, waktu itu 2017 memang ada share-sharean dari edaran dari provinsi untuk kesempatan guru SMA SMK mengikuti short course di Australia. Iya. Nah itu prestasi tersendiri ya dari Bu Indri. Betul. Dari membawa nama harum Jepara dong pasti. Jepara, Jawa Tengah juga. Indonesia juga. Iya. Tapi khususnya memang saya Jepara juga, SMK 2 Jepara. Iya. Jadi ceritanya begini, karena edaran itu saya menganggap bahwa kok kayaknya sulit ya, karena yang dicari adalah yang berbahasa Inggris. Sementara saya ini kan tata busana, busana ya bikin baju kan gitu. Kesempatan ini diflorkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian beliau menawarkan, karena waktu itu saya kan selesai kuliah S2, saya matur, kalau nggak ada yang maju baru saya maju, saya kan gitu. Sementara waktu kan berjalan terus, kurang 2 hari tutupan, ternyata dari sekolah tidak ada yang mendaftar. Gitu. Akhirnya pada waktu itu Pak Subandi, kepala sekolah saya itu, Bintri udah maju saja, kan gitu. Oke siap Pak. Wah ini keren siap, ya. yang penting maju dulu. Selalu siap ya. Iya, kan kenapa gitu. enggak gitu, enggak ada kesempatan 2 kali ya? Betul. Di daerah mana itu Ibu Indri mungkin bisa disampaikan? Ya, kebetulan waktu itu saya kebagian di Toowoomba, di Brisbane, di daerah Toowoomba. Saya belajar di USQ, kemudian saya tinggal di rumah homestay ya, di tempatnya Alexander, keluarga kecil yang punya anak 1. Banyak sekali yang bisa saya masukkan ke Indonesia, terutama di Jepara, Mbak Dinda. Iya, kira-kira apa yang bisa kita jadikan contoh untuk kota Jepara ini? Ya, kalau contoh mungkin tidak ya, atau mungkin adopsi. Ya, kalau contoh kita lebih baik kok. Ya, yang bisa kita adopsi. Ya, yang bisa kita adopsi dari sana adalah yang pertama pendidikan karakter. Ini saya terapkan di SMK. Di SMK itu saya selalu memberi pertanyaan ke anak setelah pelajaran. Kita belajar apa ya hari ini ya itu. Supaya dia bisa mengerti. Oh, saya belajar ini. Jadi dia tahu betul. Karena di rumah saya juga gitu. Dek, hari ini pelajaranmu apa? Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara menghargai guru. Kalau di sana menghargai guru betul nyata. Di sini juga saya ajarkan begitu anak-anak. Meskipun kadang-kadang ini karena apa ya? Pandemi 2 tahun nggak masuk, Mbak. Pernah saya menulis di sebuah media mengatakan di situ bahwa saya katakan tantangan berat bagi guru. Itu betul kok, tantangan kok, berat kok. Kalau mengatakan ada yang menghubungi saya, Mbak, Bu jangan tantangan. Lah apa emang itu tantangan? Karena emang tantangan. Kalau itu kalau bukan tantangan apa namanya? Karena kita harus kreatif, mengembalikan semangat anak belajar. Ini berat loh ya kan? Mbak Dinda sendiri juga murid kan, punya murid jajal gitu. Mengembalikan semangatnya ini berat. Tidak mudah karena mereka dari nol. Nih, kemudian yang kedua adalah kita harus memberikan wawasan bahwa pendidikan itu penting sekali. Ini yang harus kita PR orang Jepara, Mbak Dinda. Karena dari penelitian itu, waktu saya kuliah itu, Jepara itu keinginan belajarnya sangat rendah dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah. Malah sangat rendah. Sangat rendah. Karena apa? Nggak sekolah sudah bisa jadi jutawan. Oh iya. Iya. Kan begitu. Iya. Perekonomian tinggi, tetapi pendidikan rendah. Iya, benar-benar. Ini oke lah, nggak usahlah kita memprotes hal ini. Ini betul nyata. Jadi ada buktinya. Karena apa? Beberapa tahun yang lalu angka tidak meneruskan sekolah anak-anak SMP itu sampai ribuan. Kenapa begitu? Karena mereka menganggap bahwa orang rasa sekolah bisa jadi jutawan. Ini yang harus kita kuatkan kembali untuk merubah bahwa pendidikan penting. Pinter, sugih, ape daripada sugih rak pinter. Nggo ngakali wong apa. Iya Bu. Memang benar di sini pendidikan yang perlu dipacu benar ya. Beberapa waktu yang lalu itu Pak Kadinas, Pak Agus waktu itu, ayo mari kita menguatkan pendidikan. Ini yang harus kita dukung. Kita kan dari orang-orang pendidikan ya. Caranya bagaimana? Kalau saya dari pendidikan mengatakan insya Allah mudah kalau kita berjalan bersama. Di antaranya adalah
menanamkan bahwa pentingnya pendidikan itu harus kita kuatkan di sekolah. Semua guru, semua warga sekolah, ya, bergerak gitu ya. Kemudian di luar juga sama. Misalnya kalau di Demak itu ada ayo ngaji. Di Jepara misalnya, yuk moco yuk, karena misalnya baca apapun, karena emang dari membaca kita akan bisa konsentrasi. Tuh, kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Diajarkan anak-anak bahwa masa depan itu penting. Kalau ditanya biasanya kalau anak awal saya tanya gini, cita-citamu apa? Banyak yang tidak bisa menjawab. Iya. Masih bingung. Iya, sampai kelas 12 saya tanya, cita-citamu apa Sayu? Apa ya, Bu? Jadi ini yang harus dikuatkan. Jadi kita menguatkan dari awal Mbak Dinda, menguatkan bahwa cita-cita itu harus sesuai dengan apa yang dari awal kita keinginan kita dari awal apa? Sekolah mengikuti cita-cita, bukan cita-cita mengikuti sekolah. Iya. Berbicara tentang batik Jepara dan tenun Jepara, Bu Indri ya, yang tentunya di sini Bu Indri begitu berpengalaman di bidangnya. Ini untuk Jepara sendiri kaya akan kesenian, akan kebudayaan, akan batik-batik yang memang karya-karya orang Jepara yang notabene itu tadi berasal dari ukir-ukiran ya, Bu ya. Distilir ya. Benar sekali, karena kita ikonnya adalah kota ukir dan di sini batiknya sangat digemari di luar Jepara. Bahkan seantero Indonesia, seantero dunia mengenal batik, terutama trosok mungkin ya. Nah, hal-hal ini Bu, kira-kira seperti apa sih Bu cara membranding yang tepat begitu? Karena Ibu Indri ini kan ahli tata busana ya, mungkin ahli di branding juga, melaksanakan fashion show juga gitu ya. Itu salah satunya. Salah satu saya dan teman-teman untuk membranding produk Jepara itu memang mengadakan event. Banyak sekali event yang sudah kita lakukan bersama Mbak Dinda juga tentunya. Itu alhamdulillah ikut terlibat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya tetap terlibat. Alhamdulillah. Terima kasih Fitri. Memang itu Mbak. Event-event kita lakukan. Terutama mungkin kegiatan saya pertama kali itu 2010. Zamannya Bapak Bupati Hendro Martoyo. Masih ingat. Guru SMK waktu itu ya? Saya guru SMK juga waktu itu sudah. Jadi fashion show dengan peragawati terbanyak 1250. Waktu itu di 2010 itu ya? Betul. Sampai panggungnya mau roboh. Itu. Jadi sejak 2010 sampai sekarang saya eksisnya di fashion show. Tidak pandang bulu itu kegiatan itu sifatnya internasional, nasional, ataupun provinsi maupun kabupaten, daerah, ataupun sekecil apapun tetap saya memperhatikan itu. Jadi kalau ada orang mengatakan event kecil kok diikutin, itu bagi yang tidak tahu. Karena sekecil apapun kegiatan kita pasti akan membekas. Apalagi kegiatan seperti kayak ini Mbak Dinda. Betul. Meskipun bagi orang mungkin nggak berarti, tapi ini abadi loh. Dilihat anak cucu kita bisa, Bu Indri diwawancari Mbak Dinda tahun sekian, hari ini kan kelihatan. Anak cucu kita. Waktu entar nanti ya Bu. Dan kita sudah nggak tahu. Ini yang abadi. Nah, ini Oke Bu, sekarang saya pengen menoleh ke kegiatan-kegiatan Ibu yang seabrek ini ya. Banyak organisasi-organisasi yang Ibu ikuti, Ibu Indri geluti, dan semuanya aktif begitu. Dan kalau tak lihat event-event juga sering Ibu laksanakan. Dan mungkin untuk ke depan ini, apakah ada event yang nanti akan Ibu jalankan dalam waktu dekat ini? Flashback ya Mbak? 2010 waktu itu saya ditemukan oleh Pak Hadi Prianto. Beliau yang selama Promo ini beliau adalah kita yang selalu menguatkan kita untuk berkarya. Dari situ 2011, 2012, 2013 dan sampai sekarang pun masih bisa kita ikuti dan beliau juga selalu mengarahkan event-event itu harus ada. Meskipun beliau sekarang sudah tidak aktif, tapi masih aktif di luar sana dan kita selalu ingin ikut, paling tidak semangatnya beliau untuk Jepara kita imbangi karena beliau selalu memberi support. Betul. Jadi memang iki ono acara apa lagi, ayo pokoknya untuk Jepara, nggak usah mikir yang lain, ini untuk Jepara. Jadi memang saya selalu mensupport apapun untuk Jepara dan memang untuk anak-anak Jepara harus ada ya kegiatan yang positif. Untuk kegiatan yang akan datang ini saya
atas nama MGMP Provinsi membawa kegiatan ke Jepara, Mbak Dinda. Wah, harapannya apa itu ya? Tahun 2022 nanti ada rencana kami yang akan kami bahas di Bandengan besok hari Kamis dengan teman-teman di provinsi itu. Ada Java Fashion Week. Java Fashion Week itu kami akan mengadakan Munas Nasional atau Munas Tata Busana. Kita akan mengundang 34 provinsi. Wah, ya, keren banget. Ini untuk tata busana. Kemudian kita adakan 3 hari fashion. Yang hari pertama untuk anak-anak, yang kedua juga untuk lomba. Kalau kolaborasi ini adalah antara tata busana, tata buka, kecantikan, dan akuntansi. Mungkin nanti ada teman-teman lain yang akan gabung. Nah, ini kami akan membuat formasinya seperti apa. Kebetulan didukung oleh Pak Dirjen Vokasi, Pak Wikan Sakarinto. Dan nanti mungkin kami juga audiensi dengan Bu Ganjar. Hari yang ketiga rencananya kami akan fashion khusus untuk ibu-ibu bupati. Wow. Ya, mudah-mudahan Mbak Dinda semoga dan mudah-mudahan ada di Jepara. Semoga acaranya nanti lancar, sukses. Amin. Seperti harapan kita semua ya. Amin. Ya, itu. Baik Bu, acara yang akan digelar itu nanti tentunya dengan penuh persiapan dan juga menggandeng beberapa tokoh-tokoh, terutama yang ada di Jepara. Pasti. Iya. Seperti apa itu Bu? Kita sedang menyusun formasinya dulu. Ya. Kemudian formatnya seperti apa, juknisnya seperti apa. Setelah jadi proposalnya, nanti saya akan membawa teman-teman, terutama yang ada di Jepara yang bisa mendukung. Mulai dari DKD mungkin, DK apa ya? DK nonsen DK. Kemudian teman-teman ya semualah yang mulai dari dan DK yang lain. DK yang Oke, Bu Indri, sampai hari ini sudah berapa persen persiapannya itu? Ini baru awal Mbak Dinda. Awal ya? Ya mungkin baru 20%. Karena baru sonding-sonding dengan Ketua MKKS. Kebetulan Ketua MKKS di provinsi itu kan menjabat juga menjadi Ketua MKKS nasional. Inilah kesempatan yang akan saya gunakan untuk mengangkat fashion ya. Iya, kalau memang di Jepara karena ketuaan orang Jepara ya. Dibalikin orang Jepara kan gitu. Kenapa enggak kan gitu? Biar mengenal Jepara. Iya. Loh, bukan mengenal Jepara, Mbak. Mereka sudah mengenal. Oh, sudah mengenal. Saya ajak ke sini mereka senang. Jadi mereka kayak tadi saya ditelepon dari teman yang dari akuntansi. Pokoknya hotelnya terserah, yang penting buka jendela itu ketok pantai. Pantai Jepara. Langsung taruh sana aja. Dari yang Bu Indri ceritakan dari awal sampai ke sini tadi, banyak sekali kegiatan, banyak sekali nilai-nilai positif yang Bu Indri tularkan kepada kita semua, para pemirsa, terutama generasi muda yang ada di Jepara ini. Contoh-contoh yang baik dan juga nilai-nilai positif yang harus kita terus galakkan untuk kedepannya buat kota Jepara. Ada dong pasti kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang pernah Bu Indri alami gitu ya. Mungkin bisa diceritakan juga. Kendala tidak ada Mbak Dinda. Tantangan tadi. Tantangan ya. Iya. Seperti apa itu? Yang jelas saya tidak akan seperti ini tanpa ada dukungan keluarga. Karena yang sering saya tinggalkan keluarga, terutama suami Mbak Dinda. Semuanya harus sama-sama ngerti gitu kan? Betul. Ya, pokoknya kalau saya ada kegiatan keluar kota misalnya untuk MGMP atau untuk kegiatan yang lain, karena 2019-2020 setelah saya dari Australia kan saya diminta oleh dinas provinsi untuk membuat naskah roadmap. Berarti sering meninggalkan rumah berhari-hari ya. Kalau berhari-hari enggak lah. Enggak ya, tetapi meninggalkan gitu ya. Pasti. Sementara. Ya. Dan itu harus ada izin dan restu. Iya, pokoknya kalau suami saya izin, suami saya bilang, "Wes berangkat." Tapi kalau enggak, ya enggak. Itu kuncinya, itulah manut suami, itu kuncinya Mbak Dinda. Dan di situ ada berkah. Iya, betul. Semua yang kita inginkan, yang kita harapkan akan tercapai. Dengan izin itu tadi. Iya, di balik semua ini keluarga lah yang utama. Oke, Bu Indri. Sudah kesekian kalinya banyak kegiatan yang Bu Indri lakukan, dan ini terlebih ke depannya kayaknya mau mengadakan event besar-besaran banget. Kita semua mendoakan, dan sekiranya kita juga dimintai bantuan, kita juga siap. Dan ini harapan-harapan dari Bu Indri, seorang guru, seorang ketua MGMP Provinsi Jawa Tengah, seorang pegiat kegiatan yang ada di Jepara.
ada pasti harapan-harapan untuk para generasi muda terutama ya, penerus-penerus tokoh-tokoh pahlawan Jepara ini. Apa? Yang pertama tentu saja harapan yang kecil. Harapan yang kecil adalah pendidikan, Mbak Dinda. Ayolah belajar. Apapun belajarnya, bentuknya, yang penting bisa meningkatkan kualitas hidup. Itu harapan saya. Bentuk realisasinya, bentuk realnya, yaitu tadi mungkin dengan kegiatan-kegiatan kecil. Jangan menyepelekan kegiatan kecil yang sifatnya positif. Karena sekecil yang apapun ada manfaatnya. Betul. Jangan menyepelekan hal yang kecil, intinya begitu. Anak-anak yang sekarang ini, untuk generasi muda ini kan berat sekali hidupnya. Karena banyak sekali tantangannya. benar. Marilah kita mengasah pisau. Pisau ini kita asah untuk yang benar. Jadi jangan diasah pisau untuk hal yang negatif. Seperti apa nanti kita bicarakan lagi ya, Mbak Dinda. Oke, baik, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, lain waktu dengan acara yang berbeda mungkin, semoga, dan kita semua mendoakan ya, semoga Bu Indri diberikan kesehatan, keselamatan, acara-acara Bu Indri yang nanti akan digelar sukses. Semoga. Dan untuk Jepara, untuk para generasi muda, ayo terus kita belajar. Pendidikan yang terpenting. Jangan kaya tapi tidak punya pendidikan. Itu dia. Terima kasih Bu Indri, semoga sukses selalu. Untuk kegiatannya juga lancar. Diberikan kesehatan dan keselamatan untuk Bu Indri dan sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.